Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Baru Tamam dalam Menyapa Dewan. Dan edisi Menyapa Dewan kali ini saya sedang berada di kantor DPRD Kabupaten Tangerang. Dan tentu saya mengundang narasumber. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Ya, nanti kita akan bahas sedikit tentang tugas dan fungsi peran anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Seperti apa? Yuk mari kita sapa. Beliau adalah Bapak Jayusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Pak? Sehat. Aduh, prima kayaknya nih ya, Bapak ya. Panggilannya, sapaannya apa Pak biasanya? Pak Jayusman. Biasanya dipanggilnya Pak Jayusman. Pak Jayusman saja ya. Oke, Bapak nih saya sedikit, memang artikel sedikit informasi tentang Bapak ini, tapi paling tidak semua publik mungkin tahu karena Bapak menjabat di anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Jabatan sekarang adalah sebagai Anggota Komisi DPRD di Komisi 1. Komisi 1, dan Bapak menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra. Dan di organisasi atau di kepartaian Bapak sebagai Wakil Ketua. DPC ya? DPC. Berarti itu jabatan strategis semua ya, Bapak Ya, Wakil Ketua, jadi Ketua Fraksi. Iya, ini apa Bapak mengiyakannya ini sebagai amanah atau gimana? Tanggung jawab yang luar biasa nih Pak sebagai pimpinan. Saya selaku wakil rakyat, ini yang harus kita taati ya, harus kita taati. Dan karena kita wakil rakyat, apa kebutuhan rakyat ya harus kita ikuti. Oke. Bapak berangkat dari seorang kepala desa, begitu ya? Berapa periode dulu Pak? 2 periode. Saya kepala desa kebetulan tahun saya dilantik Pak Agus Jodara kalau tidak salah. Saya tahun 1999. 99. Saya berakhir di tahun 2008. 2008. 2008. Berarti bukan 2 periode, 1 periode. Satu periode yang pertama itu jadi kepala desa itu kan 8 tahun. Oke. 8 tahun. Era dulu. Ya, langsung berubah status desa menjadi kelurahan. Kelurahan, ya. Saya jadi PLT Lurah. Oke. Selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Selanjutnya saya calon DPD RI 2009. Oke. Tidak dapat. Partai yang sama Pak, berarti Gerindra. Kan kalau dulu mah DPD mah kan personal. perwakilan provinsi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya tahun 2014 di situ ada klausulnya dari partai Gerindra, boleh masuk partai Gerindra tapi asal tokoh masyarakat. Oke. Ya karena saya bekas mantan kepala desa, mantan lurah. Nah, jadi saya masuk ke situ sebagai tokoh masyarakat. Kenapa Gerindra Pak? Saya tanya, kenapa Gerindra? Karena belum populer kan 2014 itu. Saya bukan masalah populer dan sebagainya. Saya senang sama Pak Prabowo-nya. Oke, sosok figur Pak Prabowo Pak Prabowo-nya. Karena saya nggak mau punya pimpinan yang lemah. Oke. Kalau kata orang kampung mah yang lembek gitu, nggak mau. Jadi kayaknya kalau di sini itu, ya mohon maaf, teman-teman kalau menerima demo juga kita kebanyakan di sini. Oke, karena biasa berhadapan gitu ya. Kita berhadapan. Dan terus kedua, yang saya seneng sama pimpinan saya, kadang kala saya nangis. Anggota DPRD Kabupaten, Kota, dan Provinsi, kalau ada rakyat yang mengeluh dan bantuan, dibantu. Oke. Sampai tuntas. Jangan setengah-setengah begitu. Jangan setengah-setengah. Kalau memang nggak mau ngebantu rakyat, lebih bagus mundurkan diri saya dari partai saya. Itu kata beliau. Makanya yang setiap minggu atau setengah bulan sekali hearing, kami lah. Jadi siap berhadapan, bersentuhan dengan masyarakat, baik susah senang begitu ya, apapun yang, apalagi yang keras-keras begitu ya. Ya. Fundamental itu. Karena kita memang di masyarakat itu kan seperti itu Pak. Karena sekarang ini, mohon maaf, jarang ada orang itu yang mikirin rakyatnya. Oke. Ya, jarang ada yang mikirin rakyatnya. Mungkin besok juga kita hearing lagi nih Rebo. Oke. Bawa lagi. Masalah tanah nih besok hearing hari Rebo. Di tanahnya di Kota Baru. Besok udah 8 kali Pak. Udah 8 kali hearing belum selesai. Belum tuntas juga? Belum tuntas. Insya Allah besok bisa tuntas. Berarti besok mau difinalisasi nih hari Rabu ini? Kita lihat dulu situasinya BPN
Tapi Bapak cenderung berpihak kepada rakyat nih kayaknya. Oh, rakyat dong. Karena kita ini dipilih sama rakyat. Oke. Mungkin Bapak kalau besok mau ikut lebih seru lagi. Hari Kamis. Insya Allah. Saya di desa Kecamatan Legok. Jadi boleh nggak dikatakan kalau misalkan Bapak ketika ada siapapun mengeluh, rakyat khususnya, apalagi Bapak mewakili rakyat, representatif masyarakat atau warga Kabupaten Tangerang, Bapak akan terima itu? Saya terima, kemarin juga saya terima Pasar Kota Bumi. Datang ke fraksi, saya buatkan surat ke Bupati. Oke. Saya buatkan karena saya dipilih sama rakyat. Apa keluhan rakyat harus saya sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Saya bikin surat ke Bupati. Iya. Ini mandatori dari partai memang harus seperti itu. Harus. Jadi karena cenderung tadi ke sosok karismatik Pak Prabowo, nih Bapak Betul. meyakini bahwa beliau orang yang tegas, sikapnya luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau itu sepanjang yang benar, Pak. Oke. Kalau yang tidak benar mah saya juga tidak mau. Contoh biar supaya Bapak juga tahu di sini, biar supaya publik juga tahu, Pak. Di daerah Kabupaten Tangerang, khususnya di Kecamatan Legok, ada beberapa ribu warga yang mengisikan tanah, tapi tanah tersebut diaku oleh Pangdam Jaya. Sedangkan Pangdam Jaya yang lama zamannya dulu sudah mengeluarkan surat, Pak. Sudah surat itu? Surat itu isinya agar supaya diterbitkan sertifikat sama BPN, tapi nggak boleh lebih dari 2.000 atau 1.500 per kakak. Oke. Ada suratnya. Nah, jadi karena kita undang udah 4 kali belum selesai, akhirnya kita mau turun lagi ke desa-desa. Karena di sana ada 4 desa, kita mau plot satu desa. Jadi nanti di satu desa ini ada berapa ribu warga yang ngisi tanah itu. Oke. Artinya sebatas itu saja. Ya. Oke. Biar supaya lebih terarah. Oke. Makanya kalau misalnya Bapak besok hari Kamis ada waktu ya silakan Nah, ini ke ruangan. kalau berkaitan dengan publik pasti kita ikut peran di sana. Wah, itu harus. Jadi memang tanah itu sebenarnya tanah hibah begitu. Bukan tanah hibah, tanah itu masyarakat dulu ngisi. Dari zaman nenek moyangnya dia udah ngisi. Oke. Nah, terus Selanjutnya? tanah itu diakulah oleh Pangdam Jaya. Oke. Nah, Pada era itu. pada era itu Sedangkan Pak. sudah terbit suratnya. Nah, enggak Lon. Jadi Pangdam Jaya karena itu udah diisi sama masyarakat, legowo lah pada saat itu. Nah, akhirnya dibuatkanlah surat oleh Pak Tri Sutrisno kalau tidak salah. Oke. Ada tanda tangannya, dicap juga semua, biar lengkap. Ternyata sekarang diblokir sama Pangdam Jaya yang Sekarang, surat itu Bapak punya kepemilikan fisiknya? ada. Tapi sekarang diblokir. Diblokir artinya begini Pak, sampai baru beberapa yang jadi sertifikat punya masyarakat. Nah, sekarang diblokir lagi sama Pangdam Jaya. Oke. Kalau kita kan anggota DPRD, kita wakil rakyat tidak melihat yang baru, kita melihatnya yang lama Historinya. dong. Iya, historinya. Makanya saya lebih condong saya ngundang masyarakat itu yang ada nama di situ. Saya mau membantu, tok sebatas ini saja, jangan melebar ke yang lain. Oke. Karena takutnya kan rakyatnya beda Pak, terus kepala desa juga beda. Begitu ada penerimaan dari BPN, dari Pangdam Jaya setuju, kan ngacak nantinya. Kita nggak mau seperti itu. Berarti sengketa tanah itu masih terkatung-katung, tidak ada kepemilikan. Betul. Tapi berpuluh-puluh tahun dikuasai Udah oleh 20 warga. tahun, ya udah ratusan lah. Iya. Udah Nah, ini kayak kalau udah- misalkan ternyata tentu pasti ke ranahnya adalah ke penegak hukum atau ke pengadilan kalau diuji kembali materialnya bahwa kepemilikan hak itu secara absah siapa memiliki. Tapi sampai sekarang masih proses tahap konsolidasi atau obrolan di Ya, warga begitu. nah kalau sekarang ini kita hearing di kita ingin melihat sampai semana sih rakyat itu mengisi tanah itu, menduduki tanah itu. Kan kalau di Undang-Undang Pokok Agraria kan secara berturut-turut 20 tahun atau 21 tahun kan sudah bisa ditingkatkan untuk menjadi sertifikat. Dan yang kedua, kita pun juga belum melihat Pangdam itu apa alat haknya, Motivasinya. kan. Jadi kita akan menyelesaikan Emang itu. dalam waktu dekat ini akan dibongkar atau apa gitu arah ke sana gitu Besok kita kemis langsung ke desa. ke desa setelah desa. terserap semua Terserah evaluasi? semua, baru kita undang Pangdam ke sini. Oh, sejauh ini belum. Belum. Oke, Karena kan oke. kita belum
Oke. Kedudukannya Iya, belum iya. jelas. Jadi kalau kita udah, kepala desa setuju, masyarakat setuju, yang kita bantu tupoksi kita atau sebagai tugas kita sebatas ini saja. Oke. Tidak melebar, karena tanahnya pengakuan dari Pangdam itu lebih dari 500 hektar. Oh, banyak Gitu. juga ya. Takutnya nanti kalau ini enggak kita, ini ntar ngebet ke yang lain. Iya, betul, betul. Jadi nanti kita sepakati dulu. Kalau kata Pangdam, oke lah Pak, yang ini saja. Ayolah kita tanda tanganin sama-sama. Oke, Gitu. tentu win-win solution. Ya, Semua pihak merasa begitu, tidak ada yang Pak. dirugikan. Tidak ada yang begitu ya. dirugikan. Oke, jadi sementara serap aspirasi dulu, hearing dulu, Iya. nanti baru difinalisasi, ketemulah orang baru. dari pihak bersangkutan. Oke, Iya. Pak, ini menarik nih. Bapak kayaknya kelihatan interest atau kepeduliannya luar biasa terhadap masyarakat. Bapak lahir dari atau produk rakyat gitu kan. Bapak karena dari desa dulu kan, seperti itu. Nah, selain itu Pak, boleh cerita nggak? Bapak kan sebagai ketua dewan, ini serap aspirasi masyarakat ini umumnya apa sih yang fundamental selalu ditanyakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah Bapak? Kalau di wilayah Pengangguran, saya, Infrastruktur. sebetulnya kalau untuk pembangunan sih sudah alhamdulillah ya. Semua apa yang program Pak Jaki dan Pak Madromli itu untuk di dapil saya anggap sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Tidak ada yang diragukan lagi gitu. Sudah selesai karena kita selaku anggota DPRD dalam tingkat pengawasannya betul-betul kita awasin untuk kepentingan rakyat. Begitu. Oke, jadi regulasi dan controlling Iya. Bapak sudah lakukan sebagai anggota dewan dan itu hasilnya cukup memuaskan begitu ya, kinerja Pak Jaki dan Pak Madromli. Iya. Begitu. Oke. Pak, menarik ini. Bapak kan di dapil sana, Pak, dapil 3. 3. Iya kan? Saya sebelumnya pernah cerita dengan Pak Hermawan bahwa memang beliau juga sama dan itu luar biasa dapil sana, Pak. Dapil yang potensial pundi PAD-nya besar, apalagi industrial banyak di sana begitu kan. Dan itu secara otonom juga sebenarnya bisa saja, iya kan, mandiri begitu. Dan ini Bapak pernah menyinggung terkait tentang pemekaran Tangerang Raya. Nah, ini menarik nih. Boleh dong Pak cerita sih. Ya, Positif itu sejak saya jadi kepala desa pun itu sudah kita gaungkan, Pak. Sudah digaungkan? Sudah digaungkan untuk menjadi Kabupaten Tangerang Utara. Bahkan usulannya pun dulu bareng, Pak, sama Tangerang Selatan. Oke. Tangerang Selatan tuh boleh saya, Pak, yang namain. Berperan dulu, Pak. Itu kan waktu itu kan bukannya Tangerang Selatan, Pak, itu Cipasera, tahu nggak? Waduh, ini menarik, Pak. Saya belum tahu ini. Nah, dulu itu namanya Cipasera. Nah, karena Cipasera itu waktu itu Pak Ismet, Bupati Tangerang. Bupati Tangerang kan masih Ismet waktu itu. Ismet diberitain terus tuh sama satelit. Oke, media. Satelit masalah Lingkar Selatan. Oke. Karena kita selaku kepala desa dan saya ketua abdesi, saya merasa keberatan dong kalau bupati saya setiap hari dihantam terus. Akhirnya kita datanglah silaturahmi ke satelit. Kebetulan teman-teman kepala desa dan perangkat desa ikut. Kita datang ke sana. Kita temuilah kuasa hukumnya. Kuasa hukum satelit. Saya tidak mau kalau besok ada pemberitaan lagi. Karena Pak Bupati saya udah benar. Orangnya paling baik, orangnya bagus masalah pembangunan. Kok kenapa? Kenapa Bapak pengen mau memisahkan diri ke Tangerang Selatan? Kenapa Bapak pakai Cipasera? Pakai dong Tangerang Selatan, karena di Kabupaten Tangerang tidak ada yang namanya Cipasera. Oke, dulu persoalan masalah nama berarti sebenarnya niatnya baik karena namanya saja. Namanya saja. Kita pun mendorong, Pak. Mendorong biar supaya Tangerang Selatan tuh jadi. Tangerang Utara dulu digembor-gemborkan nggak waktu zaman eranya itu? Sama, akhirnya dipanggillah sama Pak Ismet. Udahlah, untuk Tangerang Utara nanti belakangan Pak Jaisman. Ya udah nggak apa-apa, patuh sama pimpinan. Jalanlah Tangerang Selatan. Tapi Pak namanya tetap Tangerang Selatan, Pak. Iya, udah gue tahu. Kata Pak Ismet, udah kemauan daripada teman-teman para kepala desa dan perangkat desa itu tidak ada lagi yang namanya Cipasera. Mulai besok ente terbitin
di koran ente satelit. Oh, jadi- Tidak ada lagi yang namanya Cipasera. Jadilah Tangerang Selatan, Pak. Mulailah proses jalan tuh. Administrasi. Iya, jalan. Oke, oke. Karena nasibnya Tangerang Utara mah jelek, kan tidak boleh lagi dari DPR RI-nya kan waktu itu kan masih ada apa Utara. namanya itu. Oke. Gitu. Jadi beruntung Tangerang Selatan berarti. Beruntung. Berarti historisnya Pak Jayusman nih paham persis berarti ya. Ya, kita Kenapa pelaku dulu soalnya. namain Cipasera. Cipasera. Apa sih Cipasera itu? Cipasera Nama itu daerah dia, atau? dia itu hitungnya mungkin dari kecamatan beberapa gabungan kecamatan Oh, gitu. jadi singkatan mungkin ya. Singkatan dari Oke, beberapa oke. kecamatan. Tapi ketika berubah jadi Tangerang Selatan malah diakomodir itu ya. Kemudian lebih cepat. Oke, oke, oke. Gitu, Nah, Pak. itu terus kalau lucu dong kalau sekarang menagih ternyata Tangerang Utara nggak jadi gitu. Ya kita kan begini Pak, dengan adanya Tangerang Selatan juga kita udah bersyukur. Walaupun kita belum jadi Tangerang Utara belum jadi juga kita bersyukur. Karena kita masih mendapatkan bupati-bupati kita bupati terbaik semua. Pak Ismet diganti sama putranya Pak Jaki. Baik, Pak Madromlinya pun juga baik, Pak. Oke. Jadi kita nggak ada pernah kita sekarang ini udahlah kita ikutin aja pemerintah. Kalau misalnya nanti udah dibuka ayolah kita sama-sama. Karena kita juga kan sekarang yang penting pembangunan di wilayah kita jalan. Oke, oke, oke. Siap, Pak. Bolehlah. Kami dari jurnalis ini tentu critical thinking lah, bukan sinisme terhadap eksekutif. Artinya, Bapak di Komisi 1 ini tentu bagian terantip, ya, dengan mitra kerja yang lain. Bapak tadi sampaikan bahwa semua mulus, semua optimal, semua bagus. Begitu. Tentu ada catatan di benak Pak Jayusman nih. Apa sih benar? Ya pasti ada Pak. Kalau di kita ini mayoritas ini di Trantip ini ketertiban itu masih agak kurang lah ya. Karena agak kurang karena Perbup 12 tahun 2022 apa 2000 berapa ya Pak? Ini belum maksimal. Itu yang ditegakkan belum maksimal. Itu saja. Lain-lainnya udah cakep semua Pak. Udah cakep semua. Kalau Cuman hanya tinggal penegakannya saja. Semua udah bagus. tinggal Pak. teknis ya. Iya, Regulasi sudah udah oke. bagus, udah Jadi bagus. kalau boleh dinilai presentasi 10 sampai 100, ini kerja Jaki Romli ini berapa persen? Kalau menurut saya mah lebih Pak dari 100%. Lebih. Iya lebih. Karena indikator- Saya mohon maaf, saya beda partai Pak. Iya. Dia Golkar, saya Gerindra. Tapi yang bagus itu saya bilang bagus. Yang nggak bagus ya saya bilang nggak bagus. Nggak mau saya. Bukan karena koalisi di elit Enggak. Kalau saya itu nggak bisa Pak. Kalau A ya saya bilang A, kalau B saya bilang B. Saya nggak mau. Gitu. Oke. Karena kita ini wakil rakyat. Wakil rakyat itu kan harus jelas. Kita mewakili dia, kepentingan dia kita sampaikan. Gitu. Nah, ini sekarang masa transisi PJ ini. Nanti pilkada begitu. Harapan Bapak untuk memimpin masa depan nih. Pemimpin yang akan datang Kabupaten Tangerang. Seperti apa? Ya, saya yang penting yang memimpin Kabupaten Tangerang ini putra daerah yang dia bisa tahu dan dia bisa merasakan daerahnya dan biar dibangun daerahnya. Gitu Pak. Gerindra kan pasar besar. Apakah Gerindra tidak mengusung? Ya pasti ada lah Pak. Oh, pasti ada. Pasti ada lah. Nanti kita bahas Pak di season berikutnya. Gambaran-gambaran Pasti kita seperti bahas apa Pak lah. Jayusman? Pasti kita bahas. Kan kalau perlu di 2024 ini kita kan pemenang di Kabupaten Tangerang. Wah, ada optimis. Nah, ini menarik nih. Nanti kita coba beralih ke pertanyaan tentang kepartaian ini. Ini kan Bapak menjabat juga wakil ketua di DPC, di fraksi juga ketua fraksi. Ini eskalasi Partai Gerindra nih. Bapak melihat potretnya di Kabupaten Tangerang. Apalagi sekarang jargon Indonesia Maju di elit koalisi yang cukup luar biasa, cukup gemuk begitu kan, ada Golkar di sana. Bapak melihat di Kabupaten Tangerang seperti apa sih Gerindra ini? Kalau di Kabupaten Tangerang, insya Allah Pak, saya targetkan 13 kursi Pak. 13 kursi. 13 kursi dari 6 dapil. Karena di dapil saya 2 kursi kemarin, sekarang nih. Sekarang 2 kursi. 2 oke. kursi, kita besok minta 3 kursi.
Optimis nih Pak. Harus. Politik itu harus optimis. Iya. Kenapa? Apa indikatornya sehingga meyakini bahwa Gerindra ini di masyarakat nih cukup puas? Gitu? Yang pertama begini, pimpinan saya sudah jelas sekarang, sudah kelihatan, masyarakat juga udah tahu Pak. Jangan lagi yang orang yang udah dewasa, yang anak muda aja sekarang pro-nya ke Prabowo. Udah tahu Prabowo itu orangnya lembut, baik, diomelin nggak pernah jawab, dia penting tugas dia kerjakan. Disinggung masalah Palestina, ya kan? Ini itu ternyata diam-diam dia kirim 5 miliar buat kepentingan masyarakat yang ada di sana, ngebantu. Tapi dia nggak mau ngomong. Itulah kenapa saya di Gerindra ini solid. Iya, harus solid lah. Tidak mau pindah partai? Enggak lah. Sudah solid. Secinta itu dengan Gerindra ya? Iyalah. Oke. Berarti optimis nanti Pak, pilkada atau di pileg nanti akan datang mendapatkan kursi terbanyak ya? Iya. Oke, siap. Ada terakhir Pak, ini udah di session juri tem nih di akhir acara. Ada pesan nggak kira-kira untuk warga Kabupaten Tangerang? Apalagi Bapak di anggota DPRD mewakili representatif aspirasi masyarakat. Boleh Pak? 1-2 menit lah ke kamera Bapak sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada warga Kabupaten Tangerang, karena kita sudah mendekati besok pileg atau pilpres. Marilah kita sama-sama masing-masing menjaga, jangan sampai gara-gara ada pemilihan timbullah berbenturan dengan tetangga, dengan saudara, karena caleg itu kebanyakan keluarga semua. Jadi onok saudaranya, ini saudara yang nggak usah lah. Dilihat saja orang yang lebih memperhatikan kepentingan saudara dan kepentingan warganya. Itulah yang harus dipilih. Begitu juga kami selaku anggota DPRD. Kami memang menurut rakyat kurang baik, nggak usah dipilih. Kalau merasa baik, pilih. Kalau kurang baik, nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Karena kan yang menilai rakyat. Kalau saya merasa saya bagus aja, tapi kan rakyat yang tahu kebaikannya itu. Ya. Siap. Waduh, terima kasih Pak Jayusman ya. Hampir 30 menit kita diskusi Pak. Jadi hak konstitusi, apalagi legitimate suara adalah di tangan rakyat, begitu ya. Rakyat berhak memilih siapapun, tapi dilihat ya sosok atau calon anggota dewannya yang memiliki kualitas dan peduli terhadap rakyat. Good point Pak Jayusman. Simak terus menyapa dewan di season berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Akhir kata saya Baru Tamam, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dewan.